Buat konten telanjang lah besok lah. Balik lagi di Cakap Buntal. Agak slow aku ngomong hari ini karena alat baru nih. Sombong amat. Oh, Alat baru. boleh, boleh. Dengan kesederhanaan menghasilkan kreativitas yang maksimal. Amin. Gaya. Oke. Kembali bersama saya Edo Buntal di Cakap Buntal di programnya Rumah Jurnalis Pontianak, dan nanti kita diwajibkan, ngeri ya di sini nih. Harus ya. Diwajibkan. Kenapa? Karena ketika kita nonton di YouTube Rumah Jurnalis Pontianak, itu sebagian besar AdSense-nya bakal kita sumbangkan untuk gerakan sosial Rumah Jurnalis Pontianak bagi semua yang terdampak COVID-19. Kita udah bagikan 700 sekian paket, yang satu paketnya isinya 5 kg beras. Bukan batu ya? Bukan, itu FP ya, yang di Takut Bogor isi ya. sampah apa? Isi sampah. Nah, Kita udah kedatangan satu orang yang centong lala. centong lala. Enggak ya? Cantik enggak saya, Bang? Star Syndrome. Oh, harus lah. Star Syndrome. Star Syndrome. Dan cukup terkenal. Tapi kita enggak mau cerita soal bagaimana dia terkenal, tetapi bagaimana cerita di balik keterkenalannya itu. Nah, bagaimana proses hidupnya dari, jujur saya ini pengalaman pribadi ini ya. Saya ngefans sama dia nih waktu stand up comedy di, pokoknya ada open mic stand up comedy Pontianak. Waktu itu tak ada pecah, cuman aku seorang yang tawa. Iya. Terus tahu. stand up di Kanopi, itu gak ada acara apa gitu. Oh, di Kanopi ya. Pokoknya gelap lah waktu itu di situ. Meme diundang jadi stand up komedian. Tak ada pecah, cuman aku seorang yang tawa. Karena apa? Lawakan cerdas tuh beda dengan lawakan boleh ya? Oh, boleh. Boleh. Adit ya. Lawakan. Nah, banyak orang yang pengen tahu sebenarnya. Nama asli dirimu tuh siapa, Mary Mary Christmas, bukan. sama Natal apa gitu. Mary RS. RS ya? RS itu apa? Saya rahasiakan. Rusak. Memang dirahasiakan. Rusak. Dan kenapa ada daengnya? Apa karena orang Bugis? Tapi kan daeng kan abang untuk laki-laki gitu. Tapi kenapa menyematkan daeng di belakangnya? Hanya untuk gelarnya, bahwa biar orang tahu dirimu Bugis atau apa? Gimana? Jadi cerita daeng tuh sebenarnya bapak saya kan daeng asli. Nah, selalu jadi permasalahan di rumah antara mak saya yang Banten dengan bapak saya yang Bugis untuk ngasih nama anaknya daeng di depannya. Sampai bapak berinisiasi anak perempuan kasih daeng di tengah ya. Misalnya Mary daeng apa gitu. Tapi mama tetap enggak mau bawa itulah maksudnya ke anak-anaknya. Nah, memang abang-abang jadinya enggak terpakai tuh nama daeng tengah, harus bapak kasih daeng di depannya. Inisiasi bapak untuk ngasih nama anak perempuannya daeng di tengah enggak terpakai. Nah, sampailah ketika saya tuh satu-satunya anak yang bapak harapkan untuk pakai toga karena abang-abang nama kakak gagal. Terus dia bilang, sarjana aku ini. belum, pada akhirnya enggak. Ya, pada akhirnya enggak. Jadi harapan ya. Ekspektasinya sih ekspektasi bapak ke sana ya. Cuman saya bengal gitu ya, semester 3 bunting. Enggak apa-apa ya dibahas ya. Saya bukan naik seorang soalnya. Enggak masalah. Jadinya enggak sampai, tapi saya tetap lanjutkan kuliah setelah melahirkan. UT sampai sekarang pun enggak selesai ternyata. Nah, inisiasi untuk bawa nama daeng itu karena saya ngerasa bapak saya tuh paling bangga ngaku di Bugis. Pokoknya buke nih, pokoknya buke nih gitu. Ketika saya pertama kali naik panggung stand up dan membawa nama daeng itu sendiri, pelan-pelan kan ada TV-TV lokal yang meliput tuh. Di situ ada daengnya. Namun kan bapak saya asal kawan lewat, anak saya meme daeng. Dia bangga karena nyamak kok tak suka pakai daeng-daeng nih. Ternyata ada satu anaknya yang anak bapakku nih, daeng nih. Jadi sampai sekarang tuh kalau ada orang nulis nama saya cuman meme, saya marah. Daeng, saya bilang, meme daeng, karena sampai bapak saya mau nutup mata pun, mau meninggal pun dia suka sekali nama itu tuh dibuat gitu. Jadi benar-benar tiba-tiba orang manggil saya meme, tiba-tiba orang enggak manggil saya Mary, tapi ada daengnya. Bapak saya ngerasa tuh, walaupun misalnya enggak semua anak saya pakai, ada satu anak saya yang pakai, dan
lumayan besar nih circle-nya nih. Dan itu menjadi apa ya, semacam Support sesuatu system. ya, support system yang pertama. Yang kedua, itu bisa mengenalkan dirimu sendiri untuk ke orang lain gitu. Jadi orang tuh teringat gitu. Iya. Oh, meme itu yang ada daengnya gitu. Meme daeng, dan itu nama yang menjual gitu. Mudah-mudahan ya. Udah kali. Menjual ke daeng? Menjual lah. Meme daeng itu menjual lah sekarang nih. Okay. Kalau cuma meme kemarin tuh kan tambah kaki jelek ya. untung daengnya 3. Aduh, sakit. Cukup daengnya G-nya 2 ya. Karena bikin G1 tuh udah pernah bikin Instagram, terhack. Mau tak mau G2. Itu alasannya. Yang penting lebih lemak gitu, daeng. Gitu. Kok cuman G1 daeng biasa aja. Kok ada daeng itu. Nih, aku mau nanya soal bagaimana cerita awalmu masuk ke stand up, kemudian ke dunia MC, dan sekarang bisa enggak kalau disebut selebgram ya? Belum lah. Enggak kena enggak di hati? Kalau saya enggak suka dibilang selebgram. Jadi apa, seniman? Lebih suka komedian. Komedian. Karena berangkat dari sana. Bagaimana ceritanya? Dari awal dari stand up komedian di tahun berapa akhirnya kok gabung ke stand up komedian? Karena banyak teman-teman stand up komedian, bukan Pontianak ya. Beberapa teman-teman stand up komedian misalnya di Jakarta, di Bekasi gitu. Mereka tuh audisi. Stand up komedian tuh pelarian. Pelarian. Dan akhirnya berhasil gitu. Daripada walaupun harus berhasil kemudian jadi batu loncatan kan? Ya, jadi batu loncatan. Apakah ceritanya serupa gitu? Kalau saya enggak. Kalau saya bilang ini unik karena menuju panggung stand up komedi pertama kali open mic di Pontianak itu di Gulis. Saya tuh jalan pakai motor saya tiba-tiba bannya bocor nih. Pernah kawan yang lagi ada di Gulis. Parli mana? Ban aku bocor. Bisa minta step kan enggak? Aku lagi di Gulis, lagi ada stand komedian. Dia enggak nyebut up, mungkin terlupa ya. Saya berpikir, oh stand jual barang-barang komedian nih. Ya, buka stand lah ya. Buka stand, ada orang ya seniman mungkin buka barang-barang yang jual barang komedian. Saya akan cari lukisan Benjamin karena ngefans sekali. Oh, menduduklah saya nih berdorong sana. Sampai sana saya nengok kok orang ngomong-ngomong tak senono gitu ya. Waktu zaman itu tuh belum ada yang teratur benar lah jok-jokesnya. Nggak saya hiraukan. Jadi nggak saya hiraukan sampailah datang Pak Bakar namanya, yang biasa di TB. Pak Bakar duduk depan saya, kemudian bilang saya gini, jadi tanah kita macam mana nih? Oh, Seladen. Seladen dengan suara yang agak besar. Jadi yang harusnya fokus orang ke panggung stand up, jadi pindah ke saya. Ngomong-ngomong tanah seolah-olah kami dua beradik. Pokoknya nyambung lah. Sampai akhirnya mungkin Ipung waktu itu kesal, fokus teman-teman stand up teralihkan ke saya. Dia bilang kon saya naik kan kawan kau ya. Dia bilang siapa nama? Meme bang, tambah daeng. Saya lagi kan. Saya naik lah waktu itu tapi tidak sendiri. Saya tarik Pak Bakar, saya roasting Pak Bakar di situ, pecah. Dan roasting pertama kali di pertama kalinya open mic stand up comedy. Saya roasting Pak Bakar, saya bilang, nih laki-laki nih, itulah kita nih diangkat bola, dikejar-kejar, dapat ditendang kan, pecah. Dan itu menjadi line up terakhir stand up comedy kemarin. Dan buat kawan-kawan yang belum tahu, roasting itu adalah tingkatan tertinggi di dalam stand up comedian. Karena apa? Karena itu mengulas sisi pribadi seseorang yang orangnya nggak boleh marah. Kayak nyakat lah ya, sampai ya ke akar-akar. Sampai ke akar-akarnya, dan memang itu udah dikomunikasikan terlebih dahulu. Yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan itu paling sulit ketimbang nyusun beat, kemudian punchline, dan biasa kan ada rumusnya tuh perpaduan tuh ya. Setup, punchline, premis, beat. Premis gitu, seperti itu. Nah, itu udah bisa ngerosting di pertama kali dia berdiri open mic. Karena nggak tahu nih macam mana nih stand up nih. Ujung-ujungnya saya tarik Pak Bakar, saya sakat dan pecah. Nah, mulai setelah open mic itu diajaklah sama Iam. Apa karena memang scriptwriter kali? Jadi kalau sehari-hari sih gini lah deh saya ngomong. Tapi memang jadi nggak ada yang dibuat ya. Memang meme-nya asli di Instastory kayak gitulah deh. Kayak gini. Hidupannya pun aslinya kayak gitu. Kayak gini. Karena kan biasa kan kalau misalnya stand up comedian tuh ada persona yang memang dibuat. Misalnya kayak teman saya Arbaur, dia aslinya ndak yang kaku, ndak yang kayak blow on, dibuat persona kayak gitu tapi berhasil. Kalau saya lebih ke udah keseharian yang diangkat, karena ketika belajar stand up kan kita harus punya persona nih gitu. Bisa dibuat, bisa impersonate orang, ataupun bisa dengan kita sendiri natural. Saya lebih bawa ke natural, dan bahan-bahan yang saya angkat untuk pertama kali stand up pun bahan-bahan tentang kejelian saya. Pokoknya saya punya prinsip, daripada orang nawakkan saya loh, mending saya nawakkan diri saya seorang loh. Saya gali lah
kejelean-kejelean saya jadikan materi. Itu pertama kali stand up ngangkatnya dari materi-materi sekitar, Oke. lebih dari pribadi dulu. Yang paling terkenal apa? Kalau yang paling terkenal saya rasa pabrik susu. Pabrik susu. Jadi pernah saya punya materi satu setupnya gini. Saya ini ternyata udah sering diangkatkan pabrik susu ya. Asik belanja susu untuk 3 tahun. Bawa balik ke rumah 3 hari udah habis. Nah itu yang benar-benar orang apal gitu karena sering sekali dibawakan. Dan itu mengena dengan keseharian orang-orang ya. Karena itu sih sebenarnya hiperbola. Cuman kalau yang keseharian kayak yang misalnya saya ini saya kemarin kawin cukur alis. Nah kata nenek saya kalau orang perempuan cukur alis sampai habis bisa nengok tuyul. Dan benar malam pertama saya nengok tuyul. Nah hal-hal yang benar-benar diangkat dari kisah nyata, kemudian dari yang terdekat itu yang saya angkat ke Bangun Stand Up Comedy Pontianak. Oke, itu di stand up comedian. Sebelum itu di zaman masa keemasan di SMA, aku dapat informasi nih, searching lah ya, dan tanya-tanya kawan-kawan. Masa SMA tuh masa-masa SMP SMA tuh banyak agak kelamnya lah, Pasti ketimbang manisnya. Bisa nggak diceritakan? Kalau SMP alhamdulillah lumayan manis ya. Saya dulu sekelas sama Indah Galinda yang sekarang udah di nasional. Indah Galinda tuh teman dekat saya di sekolah. Saya sering ranking bang, ranking 1, pukul rata ranking 1 lah rata-rata. Juara umum pernah. Masuk SMA, saya salah masuk sekolah karena tipikal saya ini lebih suka berkawan dengan yang B aja gitu, maksudnya yang selior. Saya masuk SMA 4 dengan lingkungan yang ternyata yang bermobil ini kelompok mobil gitu, yang bermotor udah kita ya nih gitu. Saya tak betah, saya belet AC. Belet tuh bahkan sampai ke Jongkat ya bang ya. Jauh ya? Jongkat Beach waktu itu. Pas buka. Bekal bantal, bekal tikar. saya pasti belet ke sana. Ujung-ujungnya fokusnya ndak agi ke sekolah, dikeluarkan lah dari SMA 4. Itu shock mak bapak saya. Ndah SMP anakku ranking nih gitu kan. Tipe SMA drop gitu ya. Apa dibuat ini? Ya, ujung-ujungnya saya pindah ke SMA Ki Hajar, Dewantara. Sekolah 45 balik, pergi jam 4 balik jam 5. Dan di sekolah itulah baru pertama kali saya lihat ada pengumuman tidak lulus uang kembali. Cantik aduh. Nah, hasil sekolah di situ. Di depan. Di Gapura itu. Nah, tidak lulus uang kembali. Saya sekolah di sana. Nata Kusuma kali aja, Nata Kusuma. Jalan Apel. Jalan Apel. Dia kayak kalau saya bilang kawan saya, dulu kok SMA mana? Laskar Pelangi saya bilang. Karena mirip sekali bangunannya. Tidak ada IPA IPS, hanya kelas 1 2 3. Kemudian kalau bangku enggak cukup, saya kan sering datang terlambat. Bangku enggak cukup, saya dorong motor. Saya baring di motor, saya nulis di atas motor. Tapi apa yang saya dapat dari SMA Ki Hajar, momen. Bahwa kami satu sekolah itu adalah merasa kami diselamatkan oleh SMA Ki Hajar karena dikeluarkan dari sekolah masing-masing. Ketemu Reja Darwin yang dari SMA 1 kena keluarkan. Ketemu orang baru kena keluarkan dari sekolah ini. Kami itu semua anak-anak keluaran dari sekolah yang bilang kami ini nakal. Sampai pernah guru ngejat saya, alay habis-habis jadi SPG ya aku nih. Di SMA Ki Hajar tuh kami benar-benar ngerasa anjing nih gitu. Benar-benar sekolah sampai hujan lebat pun saya bantai sekolah. Karena apa? Ketika kawan-kawan enggak berokok, kami mulai drama, curi rokok. Ini sekolah nih, tembaga listriknya. Kami matikan masuk kontak. Untuk beli rokok. Jadi benar-benar seru sekali. Guru cuman benar-benar ketika selesai di sekolah itu tuh sayang gitu. Sampai pernah saya bikin satu tulisan di Facebook tuh buat kenang-kenangan. Nah, sekolah itu sekarang rata. Udah enggak ada lagi sekolah. Tapi momennya banyak sekali di sana. Dan kadang di SMA itu bukan guru killer pelajaran dapat juara di salah satu mata pelajaran ataupun juara umum di kelas misalnya gitu atau di sekolah, tapi memang kawan-kawannya yang bisa bikin kita lingkungan bang stay, kemudian bisa bikin kita semangat gitu. Nah, pelajaran penting apa selain momen ya? Pelajaran penting apa yang Meme dapatkan di Ki Hajar tuh yang sampai sekarang Meme bawa? Apa ya, kalau di Ki Hajar tuh gini, kebersamaannya ya, momen tadi terus kebersamaannya. Kalau di Ki Hajar tuh benar-benar kami di Ki Hajar memang ranking 1, Reja Darwin tuh ranking 2. Sekarang sama-sama di satu program kan, kayak sebenarnya satu, sekolah sejelek apapun, sekecil apapun tetap akan ada nilainya. Dulu kan kita berlomba-lomba, aku harus masuk SMA ini nih, 5 aku harus cukup nih. Kok nggak cukup depresi, karena malu masuk sekolah swasta.
ternyata sekecil Ki Hajar dan sekumal Ki Hajar tuh benar-benar bisa bikin kayak dulu Ki Hajar belum pernah dapat piala satu pun. Kami ikut lomba band, kami bentuk band, Ki Hajar dapat piala gubernur. Jadi tuh kayak sebenarnya yang kecil pun bisa kita besarkan gitu kalau kita sama-sama gitu. Kalau di SMA 4 saya nggak dapat karena memang di kota-kota nih. Oh pakai Samsung Ericsson, udah geng Samsung Ericsson tuh. Kita pakai HP Center, udah mengikat getah HP itu kan zaman dulu kan, udah kita geng itu. Sampai zaman SMA 4 tuh yang benar-benar FTP sekali, kakak kelasnya memang udah ada, tak aku duduk kantin sini, awas aku duduk sini. Saya nggak peduli. Ujung akhirnya sering kelahi, sering bingal. Jadi itu nggak yang bikin kita nyaman. Apa yang saya dapat di Ki Hajar adalah ternyata rasa nyaman itulah yang bisa bikin kita berkembang, betah. Terkadang di SMA, ada satu cerita yang sampai hari ini tidak bisa kau lupakan, yang benar-benar sangat kau ingat sakitnya atau lucunya atau benar-benar mengesalkannya. Apa? Kalau SMA 4 sih itu ya, saya kurang dihargai. Yang di Ki Hajar, kita bahas Ki Hajar. Kalau di Ki Hajar, kalau kesal, saya tidak pernah kesal sekolah di situ. Yang paling mengesankan tuh ketika kita numpang ya sekolah. Tapi banyak sih momen-momen yang kayak misalnya sekolah itu kan seadanya tuh. Besok dikasih pengumuman, kita olahraga ya hari Jumat ya. Baju olahraga Pak, terserah. Saya pakai legging tak kena marah. Kalau saya pakai lepis tak kena marah. Dan apa yang bikin saya kesal, sekali saya datang ke lapangan, kita main apa Pak? Poli. Ring poli. Mau pakai legging mau main poli ya. Ya. Ring poli tuh. Net ya. Pakai tali rapiah. Oke. Olahraga apa nih ya? Pakai tali rapiah. Banyak lah momen-momen yang Pak, kita ngapa ada pelajaran komputer? Pak, kita tak punya lab. Oh, kita di warnet. Apa yang terjadi? Budak main game semua. Tapi tuh dari situ ternyata memang banyak sekali hal-hal yang saya dan kawan-kawan tak dapatkan di sekolah lamanya, dapatnya di situ. Sekarang tuh Bang, semua budak-budak Ki Hajar jadi Bang, dokter, brimob rata-rata. Kami ya gembel nih. Itu udah terkenal. Udah berapa? 98.000. Wih Bang. Baru 21.000. 21.000. Jauh wis 8 nih. Amin lah. Amin. Diaminkan lah. Amin. Konten telanjang lah besok lah. Nah, itu tadi kita cerita soal bagaimana masa-masa SMA dan mencoba ke jalur stand up komedian. Ada yang hilang sebenarnya di masa-masa transisi sebelum jadi stand up komedian, masa-masa kuliah yang walaupun tidak selesai ya. Bagaimana proses dirimu akhirnya mendapatkan pendidikan? Apa yang paling kau perjuangkan lah pada saat itu? Oke. Kalau misalnya kuliah aman-aman aja di stand up ya. Saya tuh stand up tuh ketika awal-awal masuk kuliah. Jadi sambil kuliah tuh memang udah di stand up komedi. Nah, setengah perjalanan waktu itu benar-benar lagi euforia stand up komedi itu lagi naik benar. TV lokal banyak yang meliput. Kemudian kami punya satu program yang baru pertama kalinya saya secara besar fotonya itu terpampang di depan Ayani Mega Mall. Besar tuh. Pokoknya kalau keluarga saya lewat, purnaan saya tuh gitu ya. Tiba-tiba saya MBA, Merit by Accident. Tapi tetap akan masih kuliah. Kemudian hal yang saya putuskan adalah enggak apa-apa, saya kawin walaupun saya kehilangan 1 tahun momen untuk berkecimpung lagi di dunia stand up. Walau ada momen saya maksakan tengah perut besar, itu semua melarang, jangan naik nama baik, semua melarang saya untuk naik. Di umur kandungan yang 6 bulan kalau nggak salah, saya tetap naik di KFC dengan perut besar habis USG. Malah saya bikin materi saya hamil jadi satu penampilan yang benar-benar ternyata pecah. Jadi tuh kawan banyak yang jangan usah naik enggak usah orang tuh tiba-tiba nengok kau hilang, kiranya kau kemana? Kau naik tiba-tiba perut kau udah besar itu. Oh saya tidak peduli, maksudnya saya lah orang yang ketika pre-wed perut saya nampak besar, kemudian ada orang komen, Kak kok gendutan? Saya bilang hamil. Saya tidak akan pernah nutupkan apa yang terjadi di saya karena saya ngerasa bukan saya pertama kali yang mengalami ini. Dan kenapa banyak orang yang malu ya ketika dia merasa bahwa itu aib? Apa karena kita tinggal di Indonesia, Pontianak gitu? Apa karena itu? Saya tidak ngerti Bang. Ini mungkin ya ada kenapa akhirnya kok bisa membalikkan keadaan itu dan akhirnya memberitahu bahwa oke, emang ada yang salah kalau saya. Ini kan dikasih sama Tuhan nggak? Mungkin dia tiba-tiba muncul. Investasi maksudnya kan? Maksudnya ada dulu, baru itu kan maksudnya ini. Ketika pertama kali saya tahu aku nakal,
Karena saya tuh bang benar-benar anak rumahan dan kutu buku di SMP. SMA tuh lah masa-masa yang bawa saya ke dunia itu. Jadi tapi benar-benar cuman itu ya, masa kelam saya narkoba, no. Maksudnya ketika hamil, dan saya jujur bilang ke orang tua, dan orang tua bilang nggak bisa ngapa-ngapa lagi, karena dan orang tua saya tuh rock and roll. Maksudnya ketika kau bisa mempertanggungjawabkan ini, yuk gas. Tapi pendidikan yuk jalankan lagi gitu kan. Tapi orang-orang di sekitar sampai pernah. Tapi ini sorry aku tanya, pernah nggak terpikir buat aborsi? Ya. Enggak pernah sama sekali. Saya tuh anak saya kembar bang. Jadi di pertengahan jalan satu anak. Jadi saya kira saya udah keguguran. Saya kan geraknya kan pecicilan. Ya. Main. Takilan lah kata orang tengah malam, kacarganya, main bok, terpleset, tak berdarah kan. Okay. Dan cabang bayi itu nyangkut di itu saya tarik kan. Alamak, ay gugur woy. Ada rasa suka tapi bingung nih mau ngapa. Darah saya berepes. Akhirnya kawan-kawan saya bawa saya untuk kuret waktu itu. Orang tuh saya belum tahu. Kuret, kemudian udah bersesi dikasih obat segala macam. Saya beraktivitas lagi, betul. Udah aman kuliah aku nih, aman nih orang tua aku nih. Tiba-tiba setengah bulan setelah kuret, saya jatuh di kuliah di lapangan kampus, jatuh, badan saya sakit. Pingsan atau enggak? terpleset? Badan saya sakit sekali. Saya urut. Nenek itu enggak mau urut saya, kata. Enggak, kata dia. Masih ini kau ini bunting, saya enggak bisa ngurut, kata. Nanti salah-salah, enggak nek, saya udah keguguran, enggak. Saya bawa periksa, waktu itu kawan saya ngawankan, Dokter Topik di Jempah. Dokter Topik nanya, suaminya mana? Kerja kapal pak, saya bilang. 3 bulan bawa balik, saya bilang kan. Periksa sehat, katanya. Ternyata memang kembar, satunya tuh enggak dapat plasentanya, enggak nuju ke yang satunya, enggak dapat cadangan makanan. Yang besar, yang sekarang besar, yang udah 7 tahun inilah, yang hidup di dalam. Cowok saya udah tahu saya kuret segala macam. Jadi masalah besar waktu itu. Tapi ini saya tetap selalu bawa santai. Saya ikat sampai mama bapak saya curiga. Apa kok gendut? Udah mulai curiga. Saya masih belum bisa ngomong gitu kan. Oh, itu belum kasih tahu ya? Belum. Jadi saya biarkan lo. Maksud saya tuh udah memang gak dekat-dekat, udah gas maksud saya. Karena takut dia repot gitu kan. Karena kan ada kita nih harus lo dikawinkan lah segala macam. Mereka harus saya pun anak bungsu. Saya tahu keluarga saya itu pasti akan heboh-heboh gitu kan. Perempuan sendiri? Enggak, ada kakak. Sebenarnya saya anak keempat dari 5. Adik saya meninggal karena kanker umur 10 tahun. Jadi udah saya takut kan. Pernah lebaran bapak bilang, besok suruh periksa dia ke mama. Saya bantah balik. Ya? Yuk periksa. Kalau misalnya negatif, saya bilang, belikan saya baju lebaran lebih, kasih 1 juta lagi. Boleh kata bapak. Misalnya mau cari duit itu untuk kepentingan kita lah. Dan saya tinggal di rumah mertua, dan saya tidak pernah bilang mama bapak saya kalau saya lagi susah, lagi sedih, lagi pengen balik Pontianak, saya tidak pernah bilang. Dan orang tua saya sampai hari ini tahu saya di Mempawah tuh hidupnya senang sekali. Karena saya dengan suami bilang tanggung jawab aku sebagai suami walaupun masih umur 19 tahun ya bang ya. Takutnya nanti keluargaku ngerasa aku tidak bisa kasih kau makan, aku tidak bisa nyenangkan kau. Udah, setiap mama kau telepon, kau bilang kau senang ya. Pernah saya kan makan Melayu benar, sedangkan mama mertua tuh Chinese mualaf dan bapaknya tuh Hindu mualaf. Jadi makanannya tuh makanan dia yang kayak daging tuh cuma daging goreng, sedangkan saya ini asam pedas nih kemana-mana dan ini liur nih. Tengah bunting pula, saya pengen nelpon mama dan tidak pernah kesampaian. Kalau mama saya nelpon, mana katanya? Agi apa? Agi santai-santai mak. Jadi memang rame itu dari keluarga ya? Meme daeng yang rame, bapak yang saya pecah. Tuh kalau suara saya tuh lebih kayak bapak saya. Bapak saya tuh kalau manggil mak saya kayak keluarga dua keluarga tuh kelahi. Kayak dari rumah ini ke ujung sana. Makan ke bulungan daku. Udah pasti bapak. Itu bapak. Kalau mama saya kan Banten kan. Ulah kandeng, pantek waing siaknya. Lebih jadi beradu. Nah, jadi tinggal di Mempawah 4 tahun di rumah mertua. Dari yang mama mertua saya itu kayak yang masih belum berbesar hati punya menantu, sampai yang benar-benar sayang sekali, sampailah lahir anak itu. Nah, tanpa suami nih, suami balik weekend, Sabtu Minggu balik. Bapak saya nanya, seorang-seorang ke ramai pak, keluarganya ngonkan saya pak, ramai pak. Jadi bapak, mama saya tuh ngerasa aman ya? Ih senang anak di Mempawah. Padahal kawan-kawan stand up tuh Tommy, Eja, pernah ke Singkawang lewat datang libur.
balik lagi stand up lami, karena kan memang anak saya lahir pun punya masalah kan di pernapasannya, akhirnya anak saya koma setengah bulan masuk ICU. Jadi itu benar-benar titik terberat. Titik terberat tuh setelah kawin dan pindah ke Mempawah, karena kan senyaman-nyamannya kampung orang lebih nyaman kampung seorang. Betul. Dan menyesuaikan sebagai ibu muda. Dan akhirnya kecerobohan saya tuh bawa anak saya sampai putus daging hidungnya. Sampai banyak sekali orang bilang anak saya. Macam mana ya? Hal yang paling sedih itu bang, ketika anak saya itu selalu dibilang korban orang tua gitu. Pernah sekali tetangga nggak dekat benar gitu, tapi karena bilang anak saya itu yang wajarlah mama bapaknya nakal, jadi anaknya itu. Dan banyak sekali orang-orang yang bilang anak saya itu. Apapun yang kami cari sekarang ini benar-benar untuk karena cuma bentuk sebenarnya, pernapasan dia bagus dan anaknya pun nggak bodoh-bodoh benar gitu kan. Banyak sekali dulu orang pakai jari ke anak saya gitu. Walaupun benar-benar saya tidak sempurna gitu. Kayak misalnya umur 19 tahun bang suruh ngasuh anak gitu kan, kawan-kawan saya itu lagi ngumpul di Gajah Mada, lagi ngumpul di Sari Kacang, saya itu udah gendong anak, tapi tidak saya campakkan anak itu tuh, tidak saya bilang bahwa sial, enggak. Saya ngerasa kalau ada kata-kata orang bilang ini dosa terindah, itulah dosa terindah saya. Yang sampai hari ini tuh bahkan berat bagi saya untuk apa ya, untuk nerima orang bilang anak saya itu kemudian anak luar nikah, pokok dengan segala image-image buruk lah. Saya kasih tahu bang anak saya bahwa dia tuh lahir sebenarnya sebelum ibu menikah. Sebelum ibu menikah dia sudah ada. Saya jelaskan di umur berapa dia akhirnya dari umur 2 tahun, 3 tahun saya kasih tahu. Karena tanpa saya kasih tahu nanti dia akan tahu seorang dan mungkin bikin dia sakit. Jadi itu benar-benar anak saya itu kan hyperaktif. Anak saya itu lahirnya prematur 8 bulan. Hidungnya benar-benar enggak punya ini bang. Jadi tuh nganga benar-benar kayak orang bilangnya kayak ada yang bilang iya kayak ada banyak sekali, sampai yang saya pernah bawa imunisasi orang bilang sabar ya dek, sian nanti ini jak dek, kalau misalnya belum dapat dana digalang jak untuk operasi, karena operasi ini mahal nih pasti nih. Akhirnya saya nggak pakai duit bantuan orang tua, saya dok laki bini jual kamera 1, saya pontang-panting cari duit, anak saya 2 kali operasi, dan itu tidak pakai bantuan pemerintah. Kami operasikan anak kami 2 kali, sampai hari ini hidungnya bagus. Benar-benar titik terberat di dalam hidup saya itu adalah ketika harus nikah muda, punya anak yang orang bilang. Dan segala sekarang, macam tudingan orang kepada anak ya, bukan kepada dirimu. Kepada ya? saya lebih sering bang, jadi kalau sama dirimu mungkin nggak masalah kali. Tapi kalau ke anak, tudingannya ke anak, benar. Itu yang buat karena dirimu sakit. Apa ya? Semua orang tuh pasti selalu banggakan anak. Punah anaknya, mama saya nih bang, saya nih nakal sekali. Tapi setiap ada orang yang lewat, bapak saya lah almarhum, nanti kamu bawa yuk rumah anak aku tuh beli rumah, dengan bangganya dia. Ya seperti yang dibilang Meme Daeng, ada Daengnya dan dia bangga. Selalu bapak saya itu ya, sampai tetangga saya apal bapak saya kan tukang gali kubur bang, tinggal di depan kuburannya, orang tuh lalu lalang. Setiap ada kawannya lewat, no, minggu depan mancing yuk empat anakku buka warung kopi, besar warung kopinya, dia baru bangun rumah nih no, kita tengok lah no. Dan banyak sekali orang yang ketika dia meninggal tuh orang bilang saya, kok bapakmu nyeritakan kau lecah, bangga benar dengan kau. Dan baru kali itu bapak tuh segitunya dengan saya, malah ketika saya udah ngecewakan dia ketika kawin gitu kan. Nah karena ya dibilanglah ruangnya entertain gitu kan, dan kemudian saya harus sering sekali nampak di Instastory ataupun di pet dulu laki saya di Mempawah, saya di Pontianak, atau saya ke Singkawang, ke Sintang, ke Jog, anak saya dengan mama saya. Sering sekali tuh orang bilang, kalau saya kawin sih saya tidak mau jadi kayak Meme, laki kemana, anak kemana, dia kemana. Benar-benar orang ngejat saya tuh rumah tangga yang berantakan. Sering sekali, sampai pernah ada kawan dekat malam bilang, Me, kalau bisa kau berangkat tuh jangan dimasukkan lah, soalnya orang bilang tuh mana laki itu. Padahal itu personal branding ya. Nah maksudnya ketika sering kali saya masukkan saya ke job tuh akan lebih banyak datang. Dan orang tuh mikirnya gini bang, saya yang nanggung hidup laki saya, padahal tuh enggak sebenarnya. Sian deh ya. Nah sampai baru-baru ini pun ketika laki saya balik tuh Mempawah, ada kawannya bilang, Put, sian Meme, dia semua lah ya yang segitunya. Aku nggak tahu latar belakang laki saya itu sekarang apa yang dibuat, apa yang dihasilkannya, karena di pekerjaan laki saya nggak perlu ngekspor itu.
Kalau saya memang perlu. Memang harus bikin personal branding Ya. buat itu. Oke, kita bakal sambung lagi perbincangan kita di Cakap Buntal masih dengan Meme Daeng. Jangan kemana-mana, tetap sama Cakap Buntal. Balik lagi kita di Cakap Buntal, masih bersama saya Edu Buntal dan ada juga Meme Daeng. Tadi kita udah cerita banyak hal soal bagaimana cerita-cerita yang tak terceritakan selama ini, bagaimana perjuangan seorang Meme Daeng, karena dia tak mau dipanggil Meme ya. Meme harus Apalagi ada K-nya belakangnya sakit tuh. Memeka lah. Dan E-nya cuma 2. G-nya aja yang 2. G-nya 2 ya. Nah. E-nya 2, G-nya E-nya 1, G-nya 2. E-nya 1 ya. G-nya 2. Meme Daeng. Biar ada gitu lah. Ada petikannya. Meme Daeng. Meg, kita bakal bicara soal bagaimana tahun kesuksesanmu tuh katanya 2019. Meledak-meledaknya seorang Meme Daeng itu di 2019. Hampir sama dengan beberapa YouTuber yang terkenal di Indonesia atau selebgram yang terkenal di Indonesia itu meledaknya tuh di 2019. Walaupun memang 2018 tuh udah mulai panen lah ya. Udah mulai terkenal, udah mulai orang banyak tahu, kemudian ngendorse seperti itu. Tapi 2019 tuh kalau kita lihat insight dari Instagram tuh itu meledaknya memang di 2019. Iya, nah 2019 ya. Apa yang menjadi titik tolak akhirnya itu bisa sebesar itu nama seorang Meme Daeng? Kalau saya ngerasa sih 2019 tuh karena memang momen Instagram tuh memang lagi meledak-meledaknya ya. Bukan karena si ibaratnya lah selebgramnya. Karena memang 2019 setelah pet hilang, kemudian Twitter agak ditinggalkan, Instagram tuh benar-benar ketika dia punya Instastory itu mulai ramai dan itu bisa menjadi ladang duit orang lah minimal. Nah, kalau saya ngerasa saya tuh orang yang paling berdarah naikkan followers. Benar-benar naik tuh lama sekali. Bahkan untuk swipe up kan 10.000 kan, itu tuh dapatnya 2019. Jadi lama, enggak yang tiba-tiba kan biasa tuh ada tipe selebgram ataupun influencer yang meledak tiba-tiba ramai tuh. Dan 10.000 di 2019, di akhir 2019 langsung 20.000. 20.000. Jadi 10.000 hanya dalam setahun. Lama kalau saya bilang, Bang. Bukan, naik dari 8.000-an ke 10.000-an itu kan setahun. Dari 6.000 ya, 2018 tuh 6.000-an. Kemudian 2019 mulai 20.000. 20.000 itu pelan-pelan tapi enggak yang bikin sering ramai itu adalah ketika saya gunakan konten Q&A. Jadi di awal-awal tahun kalau nggak salah 2019 saya gunakan konten Q&A, open tanya jawab. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan orang tuh dengan cara saya. Nah, orang yang kena dengan konten-konten gitu di repost, yang nge-repost teman-temannya follow. Di repost lagi sama orang, kontennya follow. Datangnya dari situ. Ditambah lagi kemarin saya kan lagi ada di Rumah Mimpi. Jadi bisa jadi orang yang nonton saya di Rumah Mimpi pengen tahu lebih dalam mungkin ya follow lah Instagram saya. Nah, kalau misalnya di Instagram tuh benar-benar bonus sampai bisa endorse, bisa visit store, kontrak dengan beberapa brand, itu tuh bonus yang benar-benar enggak digarap. Bukan yang utama dan dipersiapkan. Enggak. Jadi enggak pernah ada persiapan apapun untuk mengendorse. Jadi itu ceritanya benar-benar ketika ada tawaran, Kak bisa minta promosikan makanan saya enggak? Sini lah makanannya. Yaudah, enggak ada bayaran, enggak ada apa-apa, saya promosikan. Walaupun orang tanya, Kak rate-nya berapa? Enggak, sini aja. Pada akhirnya nyusahkan saya tuh. Saya okekan, saya entah kemana-mana, makanan tuh datang pasti saya beli makanan tuh gantinya. Ujung-ujungnya udah, tak ada sirau kan endorse tuh. Karena kemarin tuh 2018 ke 2019 itu fokus bikin materi stand up, pengen show tunggal. Jadi benar-benar garap itu terus setiap malam tuh nambah one day one beat lah pokoknya. Nambah. Tiba-tiba ketemulah sama kawan ya. Dulu pernah Cece jadi admin lah. Kayaknya kalau misalnya aku ambil endorse nih ramai kali ini, karena di Instagram tuh kan ada fitur pesan tersimpan tuh. Saya buka penuh rangka endorse berapa. Saya bilang saya coba bikin satu jawaban, kemudian saya copy, saya kirim semua. Kalau mereka memang mau endorse, saya arahkan ke kau ya, ke nomor kau. Kita bagi sekian persen. Dibalas lah. Dan meledak. Langsung ramai. Langsung saya dapat visit. Kak nanti visit toko aku ya, dan sering. Dan jadi benar-benar mata pencarian.
kayak mata pencarian lah. Jadi tanggung jawab yang besar benar. Bangun tidur celik mata, Kak hari ini kita ke Mitra Jawi, Kak hari ini kita ke sini gitu. Dan mulai ramai. Kemudian benar-benar tiba-tiba ada satu toko yang mengontrak sekian bulan dengan nominal yang benar-benar tak terbayang. Bulan pertama tuh bersih benar-benar 12.000 satu bulan. Itu bersih udah bagi dengan admin segala macam itu 12.000. Saya bilang, "Mak ini banyak nih." Saya bilang, "Apalagi kalau digarap bagus-bagus nih." Cuman memang jadi pekerjaan baru ya. Nah, jadi ladang baru tapi enggak meninggalkan ladang lama. Saya akan tolak visit ataupun endorse ketika saya MC karena lebih suka di panggung daripada pergi ke toko orang, kemudian ngomel-ngomel nengok barang orang gitu. Tapi semakin kesini, malah semakin kesini saya agak malas biasa. Kayak yang tak mudah, jenuh ya? Jenuh karena gini, walaupun duitnya lumayan kan. Tapi kan biasa kan orang bilang enak ya jadi selebgram gitu. Misalnya nge-review makanan, dapat makanannya kenyang, dapat duit pula. Sebenarnya nyawa gak nih Bang? Saya pernah muntah melilah pernah. Kemudian kolesterol pernah. Mas main hajar ya makanan nih. Enak. Muntah. Pernah. Jadi tuh makin udah beberapa bulan tuh kayak yang dah letih rasa nak terima. Biasa kan orang ngirim baju. Saya nak pakai baju tuh nak foto pun rasa malas biasa. Nah, tapi kesininya saya enggak punya admin lagi kan, admin saya ada kerjaan baru. Udah saya garap seorang yang semau saya biasa tuh. Kadang misalnya akhirnya bisa memilih mana yang disukain. Karena memang dari awal mengendorse pun memang itu enggak prioritas. Prioritasnya adalah MC sama konten. Oke. Bicara soal MC tadi udah di-mention soal MC. Banyak orang yang tidak tahu apa riders. Mungkin kawan-kawan yang nonton Cakap Buntal enggak tahu riders tuh sesuatu yang dipersiapkan oleh penyelenggara ya, atau penyelenggara khusus buat talentnya atau orang yang akan manggung seperti itu. Bisa vokalis band atau grup bandnya ataupun MC-nya sekalipun. Riders semua apa? Yang wajib ada. Sampai hari ini enggak ada. Sampai hari ini enggak ada. Berarti Star Syndrome tuh bohong ya? Mudah-mudahan bisa jadi benar. Tapi sekarang kayak udah jadi brand image ya. Banyak kawan-kawan saya yang ngetek kemarin ulang tahun kan, ngetek selamat ulang tahun Star Syndrome gitu. Karena kan saya orangnya suka ngagi-ngagi kan. Dikatakan Star Syndrome udah saya ngagi kan. Saya jadikan nama Instagram sekarang. Tapi apapun enggak ada, misalnya kayak aqua atau permen, enggak ada. Buah misalnya. Enggak ada. Sampai hari ini enggak pernah ada. Boleh tanya IO pun tenak lah. Enggak ada. Alasannya apa? Atau memang nggak mau atau nggak penting atau gimana? Saya belum butuh. Oke. Mana tahu nanti misalnya, bahkan sampai saya MC ke Semarang pun saya nggak pernah minta apa-apa. Di Semarang tuh saya 3 hari MC dan pindah-pindah tempat. Ditanya, saya harus siapkan apa ya buat Mbak Mei? Enggak usah, slow ya. Saya bilang. Udah malah saya misalnya tidur segala macam tuh yang nggak milih kamar. Saya tidur dengan kru dan bantu kru bungkus-bungkus kado waktu di Semarang. Maksudnya ketika saya tuh suka dengan hal itu udah enggak ada ragam lain gitu. Kalau untuk riders enggak ada, suka. Senang mengerjakannya ya. Senang. Apapun bakal dikerjain. Saya tuh pandai rindu panggung. Sekarang kan lagi pandemi gini kan memang benar-benar pengen sekali MC lagi gitu, Pak. Kayak memang itu tuh apa ya? Memang kata orang bilang apapun yang kita sukai kemudian dibayar pula, itu tuh memang benar-benar bikin kita senang. Jiwamu juga di situ ya? Di situ. Oke. Banyak orang bilang bahwa menjadi seseorang yang tampil di layar handphone, jadi endorser, selebgram misalnya, atau orang yang nge-MC, gampang kerjaannya ya, cuman ngomongnya banyak, baca dari mana, baca caption di mana, kemudian dikumpulkan, terus dia cuma ngomong. Coba tolong bantah, bantu aku untuk membantah bahwa itu susah. Ngajak kawan ya ente ya. Tolong bantu aku menjelaskan sama semua orang yang nonton ini dan siapapun yang bakal nonton ini bahwa kerjaan itu tuh susah. Ada waktu mood, ada waktu yang benar-benar kita butuh sendiri. Kalau di beberapa kawan-kawan saya yang MC ataupun kawan-kawan saya yang motivator gitu, mereka punya jam ritual. Dia tak boleh diganggu sama siapapun sebelum dia manggung misalnya. Nah, tolong dijelaskan, Mi. Kalau dari stand up lah ya, yang bilang stand up itu mudah, mungkin belum mencoba. Karena stand up tuh kita benar-benar harus menulis, kemudian dengan rumus stand up, punchline, premis, kemudian nambah rule of three, segala macam callback, itu benar-benar harus ditulis dengan observasi yang benar-benar kita kerjakan. Walaupun itu diangkat dari keseharian, susah sekali untuk stand up. Lebih gampang kau
lihat di OVJ, dia pukul styrofoam pun orang udah ketawa. Kalau stand up benar-benar kau harus cari fokus orang, materi kau dari awal memang harus bikin orang fokus. Susah sekali untuk stand up. Kalau MC, orang bilang mudah, sekali lagi mungkin belum mencoba. Karena saya tuh benar-benar terjun di dunia MC itu enggak sengaja. Saya benar-benar enggak punya ilmu public speaking yang bagus, sampai akhirnya ada satu IO Barata Entertain yang mengganti MC-nya, kemudian dengan mengganti saya gitu. Saya udah pernah nyerah. Event pertama di satu warung kopi dan itu reguler, saya udah chat baliknya. Bang, abis itu saya enggak mau agi bang. Saya tak bisa bang, malu. Oh tak bisa, udah kontrak dah katanya. Kau harus datang besok Gi. Nggak usah bang, tak bisa bang, bebar bang, benar-benar bebar. Kepikiran terus. Barata lah yang memulai karir. Ya, yang buka jalan untuk MC itu Barata. Bang Egi Boncet. Oh itu bang saya benar tuh, jilat. Tuh pokoknya benar-benar yang saya udah tolak dah hari itu. Bang, saya tak bisa bang, benar bang. Tapi dia bilang bisa kau belum coba, baru pertama nih. Dia bilang bisa coba ya lo. Sampai akhirnya dia berani saya kasih saya panggung besar, panggung malam tahun baru di 19. Sampai akhirnya di titik itulah ngerasa sedap ya ternyata ya. Tapi memang harus ada waktu untuk kita belajar lebih dalam. Bahkan sebenarnya tanggal 9 Mei ini saya berangkat ke Jakarta, baliknya tanggal 15, tidak beli tiket sebenarnya. Saya ikut kelas Coki Sitohang. Jadi 2019 ke 2020, 10% pemasukan saya MC itu saya tabung untuk ikut kelas Coki Sitohang. Bukan untuk bikin saya lebih dari MC-MC Pontianak, tapi untuk mengupgrade apa yang belum saya dapat di Pontianak. Nah, itu effort. Nah, kemudian ketika saya berpikir, kalau misalnya aku belajar di Coki Sitohang, kemudian dari hasil MC pula gitu kan, salah satu ini mengubah mindset orang biasanya MC pecah kemudian dengan apa adanya. Nah, Kibek ya, yang Kibek Pro tuh pernah bilang sama saya, dulu saya nggak pernah mau ambil MC kau nih. Dia jujur, kamu pelak, karena nggak cocok kalau bar lebor gitu kan. Ternyata ketika dibawa ke yang formal ataupun ke yang tutur katanya harus serius bisa, dia bilang. Akhirnya sekarang melekat, dan itu yang pengen saya pelajari. Tapi saya nggak pernah mau ambil risiko. Saya mulai kemarin nggak pernah mau ngambil akad nikah karena riskan momen orang kan. Kalau resepsi boleh, tapi untuk yang formal itu pun sebelum benar-benar saya MC, saya pelajari loh tuh. Kadang chat Eja Bang Gali, ketemu di warung kopi, bang harus ngapa, body language-nya kayak gimana, misalnya pejabat naik kita harus gimana gitu. Nah, salah satu yang benar-benar jadi goal saya sebenarnya pecahnya nih di Mei. 9 Mei itu saya udah daftar, udah DP bahkan kelas Coki Sitohang. Di situ ada 5 hari untuk public speaking dan body language. Dan yang nantinya nantinya saya punya sertifikat. 20 jutaan loh itu. Itu minimal kelas paling singkat ya kan? Iya, kurang lebih segitu. Tapi apa yang saya dapat mungkin enggak sebanding dengan harganya gitu kan. Adalah hal yang benar-benar bisa saya bagikan lagi ke kawan-kawan yang lain. Gini aku diajar, gini, kita bisa kok gini. Bukan untuk bikin kelas, untuk bikin workshop segala macam, enggak. Malah saya merasa sekarang belum benar-benar bisa bagikan apapun tentang public speaking gitu. Masih ada yang di atas saya gitu. Dan ada yang belum diketahui oleh masyarakat, MC itu master of ceremony, orang yang memimpin suatu acara yang harus mengerti bagaimana situasi dan kondisi, kapan ini dibikin ketawa, kapan ini dibikin sedih, kapan ini suasananya dibikin asik. Itu tuh butuh psikologis yang bagus juga. Benar. Itu tadi Mei, ada enggak jam ritualmu Mei? Kalau saya paling gini, kalau ketika kan kadang-kadang kita nih tiba-tiba timbul enggak pede. Ya. Biasanya itu karena kalau saya dulu tuh benar-benar ketika nge-MC yang bikin saya enggak pede lah Ipung, Pepeng, Iam. Ketika dia bertiga lewat saya udah mulai bebar. Habis aku dikatakan budak nih, habis aku dievaluasi budak nih. Itu selalu tuh MC di mall dia lewat, habis mati aku nih. Tapi ketika udah pernah bertandem, wagi kan. Saya makan Bang Iam, saya makan Bang Ipung, saya lagi Bang Pepeng, kayak yang memang ternyata harus ngerasa loh baru benar-benar itu. Kalau misalnya pertama naik panggung yang misalnya di depan ada gubernur segala macam, udah tuh Yasin ya enggak sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya yang benar-benar sebelum naik panggung. Tapi untuk ritual-ritual yang biasa kan ada orang yang butuh, jangan kacau loh, aku mau dengar lagu enggak. Pokoknya saya berdoa benar-benar kayak biasanya kayak keru, tiba-tiba keru gitu kan. Tiba-tiba lagi bergurau, tiba-tiba takut. Sering tuh agak gagal-gagal megang mic sering. Itu tuh acara-acara formal. Tapi untuk acara-acara konser segala macam, mood itu udah dapat bahkan di bawah panggung. Itu tuh naik, itu udah sedap sekali dah. Setiap acara-acara konser.
Oke, menciptakan mood itu ini mungkin pelajaran juga buat yang lain yang ingin tampil di panggung. Menciptakan mood itu harus apa dulu? Dari rumah dulu kah? Atau di panggung langsung kah? Di bawah panggung langsung? Atau memang itu tercipta bukan cuma singkat, harus punya perjalanan panjang? Kalau saya pribadi sih kadang job yang saya ambil yang bikin mood saya bagus gitu. Maksudnya ketika ada konser nih, konsernya bintang tamunya Andika Kangen Band, itu mood tuh dari sebelum acara itu jalan udah benar-benar seru nih, ketemu babang ganteng nih gitu kan. Kalau acara-acara formal lebih ke ngobrol ke kawan, kemudian lihat audiens, kadang ada KPM gitu kan. Kayak yang ngobrol-ngobrol, kemudian dibuat-buat bergurau segala macam. Biasanya kan saya bergurau nih udah mood dah bangun dah. Nggak yang lama-lama benar tuh enggak. Oke, Mi. Banyak hal yang sebenarnya kita perlu buka dari seorang Meme Daeng, utamanya soal apa yang menjadi kerinduan dirimu di satu bidang yang namanya entertainment yang ada di Pontianak. Apa yang menjadi kerinduan yang belum tercapai sampai saat ini? Informasinya ya sekarang dari beberapa sitkom yang sudah dibuat dan juga drama yang sudah dibuat, baru-baru ini ada Drapon ya, drama Pontianak. Drapon. Nah, tapi apa yang belum tercapai sampai saat ini? Benar-benar goals dari dimana saya ada di dunia entertain. Jadi saya kan komika, benar-benar yang belum tercapai harusnya tahun ini stand up show tunggal. Dan itu pernah benar saya ceritakan ke salah satu jurnalis. Saya pengen setelah show itu tuh jadi buku, yang bukunya nanti akan nggak dijual ga, tapi sebagai kenang-kenangan bahwa ketika entah saya mati, entah saya ngapa nggak bisa stand up lagi, orang bisa baca materi saya walaupun nggak suka nonton saya gitu. Sebenarnya itu goalsnya udah saya buat, durasi udah saya pas-paskan, cuman memang belum momen yang tepat. Harusnya tahun ini. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi ada jalannya. Oke. Di sesi terakhir, kira-kira ada satu pertanyaan yang mungkin harus dirimu jawab. Harus ya? Harus. Sakit harus nih. Jawab. Siapa orang yang paling berjasa dan yang bikin seorang Mary RS aka Meme Daeng bisa jadi sampai hari ini? Terlepas itu mau orang tua, mau orang teman, ataupun orang yang benar-benar dirimu benci sampai saat ini, tapi dialah yang menjadi pemicu atau cambuk buat kehidupan seorang Meme Daeng. Kalau yang buka jalan, benar-benar saya selalu bilang stand up comedy adalah yang buka jalan saya berkarir lebih dari stand up comedian. Stand up comedy, pokoknya pertama kali pintu itu terbuka lebar dari stand up comedy. Yang kedua, yang paling benar-benar bisa buat saya sampai sekarang adalah suami. Susah cari laki ngizinkan kita kacaganya sana sini kan. Jadi kalaupun misalnya saya ndak dengan suami yang benar-benar bisa support, bisa ngerti ini kerjaan saya, ini waktu saya untuk mengonten segala macam, untuk ngurus hal yang mungkin ndak ada dampaknya ke rumah tangga, mungkin saya ndak bisa kayak sekarang. Stand up comedian, suami. Dah. Oke. Baik, thanks Me buat bincang-bincang kita yang udah cukup lama nih, berapa puluh jam? Ada 15 jam. Nek bioskop ya nih Bang, ya? Bioskop lagi tutup nih. Tutupnya berdebu ya, gila. Sama lah kayak dompet nih, gak berdebu gak nih. Tapi banyak blinders tuh. Oh. Ada lah. Ada gak tuh? Ada mak gak? Ada gak tuh? Oke, thanks Me. Sekali lagi terima kasih buat bincang-bincang kita di Cakap Buntal, dan kapan-kapan kita bakal ngundang lagi. Siap. Di Cakap Buntal kita bercakap-cakap soal apapun lah misalnya. Karena tujuan Rumah Jurnalis Pontianak hanya satu, untuk Ngorek-ngorek. membuka Besok dibuat nangis satu. untuk membuka setiap cerita yang belum terceritakan kepada orang lain. Dan tujuan kemudiannya adalah AdSense yang kalian tonton itu, yang ada di YouTube, bakal kita sumbangkan untuk gerakan sosial di dampak COVID-19. Tapi bohong enggak kan? Tidak bohong. Soalnya ada YouTuber nak bangun masjid tak jadi. Di belakangmu tuh masih ada sisa-sisanya. Enak ya tembang. Mak saya janda. Oke, sekali lagi terima kasih Me, dan kita bakal ngobrol lagi dengan yang lain. Saya Edo Buntal, salam Cakap Buntal. Ciao. Lamaran. Engagement.
Kembali lagi kita di Cakap Buntal atau Cabun. Kali ini kita bakal ngobrol, bercakap-cakap sama dua orang yang cukup terkenal, walaupun followernya kecil. Followernya kecil. Namanya Akeng dan satu EN Andrew. Akeng followernya cuman 3028 kalau nggak salah. EN 2320 kalau nggak salah. Lumayan lah. Hah? Lumayan lah. Tapi viewersnya ada yang 5.000, ada yang 4.000. Nah, kita bakal bicara itu. Bagaimana mereka tetap kreatif di masa pandemi ini. Apa sih yang mereka lakukan di rumah aja? Apa yang mereka lakukan untuk dapat pundi-pundi duit tuh dari Instagram TV mereka. Oke, kita perkenalkan dulu nih. Ada Akeng, ada EN, apa kabar? Baik. Baik ya, sehat ya. Sudah menerima duit berapa miliar? 2-3 M tak lari. Nggak lari. Loting habiskan ya? Penting habiskan tu bang. Hah? Betul. Jual akun IG tak? Boleh lah habis ni ya? Tunggu ada yang nyalek lah. Cepat jual lah. Oke, kita bicara soal Akeng TV, Keng. Ya. Akeng yang E-nya 4, bukan kayak Siska. Dia cuma 3. Keng, kenapa akhirnya di masa pandemi ini sitkom yang kita bikin nih malah meledak ketimbang tonton lalu lah? Apa resepnya? Resep sih kayaknya nggak ada, kayaknya memang karena tahun lalu kan kosong tuh. Kita kan udah mulai nih, ini tahun keempat. Tahun ketiga tuh kosong, nggak ada bikin. Kayaknya pas bikin di keadaan kayak gini yang dimana orang tuh di rumah ya. Tontonannya kalau nggak YouTube, Instagram, drakor kan. Situ lah kesempatan. Iya. Akhirnya bisa meledak kayak gini nih. Yang paling bikin meledak tuh yang billboard muka kalau dulu ya. Rindu mungkin ya, selama tinggal kita nggak ada ya. Mungkin ada kawan-kawan yang rindu, tapi juga kita buat lagi. Tanpa ada kasih tahu bakalan ada ini lagi. Tanpa promo dulu ya. Tanpa promo Dulu ya. Oh iya, saya lupa ngasih tahu, Cakap Buntal kali ini kita numpang di tempat mereka syuting. Jadi pakai lampu dia. Kamera sih punya kita kan. Tempat kita numpang, nggak apa lah ya. Nggak apa lah ya. Sesama konten kreator. Oke, nah Cakap Buntal nih, kawan-kawan yang nonton Cakap Buntal pengen tahu kira-kira ide apa sih yang segar yang selalu kita dapatkan untuk bikin sitkom tuh? Bagaimana prosesnya bisa dapat ide segar tuh? Gimana En? Kelai terus nih. Memutuskan itu Klay lo. Setiap mau syuting pasti kayak. Bagaimana? Karena bahasa itu menurut saya bagus, menurut dia belum tentu bagus. Nemukan di mana? Mana nih? Ya nemu kan kadang Ada adegan peluk-pelukan belum enggak? Karena emang Akeng TV nih bang, enggak kayak naskahnya itu konsep sampai 10 episode gitu. Enggak. Setiap mau syuting, misalnya kan kita syuting tuh biasa jam 1. Nah, jam 12 tuh duduk dulu apa malam ini nih. Macam nak ujian sekolah ya. Jadi pengalaman apa yang pernah kau alami, pengalaman apa yang pernah kau alami ya tuh sering match satu kadang lucu lah nih. Berarti nih buat dia Belum tentu. cari lagi gitu. Tak lucu dia, tak lucu. Kurang gitu. Jadi satu harian itu kita berdebat Balik atau 2 jam? 2 jam, 1 jam ya? Pokoknya kalau kita syuting jam 12 tuh biasa jam setengah 1 tuh udah dapatnya tuh dapat langsung lah harap. Oh berarti ide kepepet tuh Ide kepepet ya bisa menghasilkan pundi-pundi duit. yang kita cari seharian tuh teman-teman yang punya usaha. Malam ini ada di episode ini lucu, kita janji lucu ya. Padahal belum ada. Lucu. Tapi intinya kan kita buat nih untuk senang loh ya. Bang, jadi kalau abang perhatikan Akeng TV itu idealis sekali itu ada yang kebalik lah video. Ada yang kebalik. Tiba-tiba aku nonton kali api loh. Tiba-tiba komedi lalu horor. Nah, itu karena emang kalau kami berdua ini udah senang, bodo amat orang mau senang atau enggak. Intinya dari kita senang loh. Orang lain kau mau nikmati karyaku lah gitu kan. Itu idealisme ya, idealisme dalam membuat karya gitu. Nah, kalau kita bicara engagement dari orang, ngeri benar bahasa. Engagement ya. Ngeri benar bahasa. Lamaran. Engagement. Kalau ngelihat orang pengen nonton tuh, tadi kan
sebelum kita take video nih, kita ngobrol-ngobrol tadi tuh kayak sedikit, nggak banyak sih, sedikit. Ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000 viewers. Nah, dari nilai originalitas kalian nih, kok bisa sampai sebanyak itu yang nonton? Kalau follower 3.000 kita nih, Lebih bang. yang nonton 5.000, yang lain tuh siapa? Gimana? Apakah kita pakai apa? Pakai pakai itu atau nengok jamnya, jam berapa di posting gitu atau gimana? Tahu nggak dia nggak yang paham Instagramnya? Panjat sih, rata-rata tuh yang kita ajak jadi tandem tuh. Coba bang lihat follower 21k, 12k. Jadi itu memang panjat dari follower mereka. Panjat sosial. Panjat sosial. Halal tapi ya. Halal. Jadi Halal tapi. karena rata-rata sih selebgram cewek yang itu karena lebih nyaman nyepik, kalau laki agak susah. Yang tulis itu siapa nih? Aku Ini lah. lah. Ada ya. Nah, makanya booster kayak meledak dari situ tuh bang, dari apa followernya si yang kita undang jadi bintang tamu. Tapi selama beberapa yang saya tonton nih, ada program kita yang kita tampilkan tuh memang berdekatan dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang banyak, terutama budak-budak yang biasa ngopi, tak ada bisa ngopi, budak-budak yang biasa ngumpul, tak ada bisa ngumpul, budak-budak yang biasa ngunjungin pacarnya, tak ada bisa ngunjungin pacarnya. Nah, kenapa ide itu kita munculkan? Atau memang keresahan pribadi nih? Iya, sebenarnya kalau AKDP yang dulu abang tengok kan, bintang tamu tuh selalu kita datang. Nah, ini kan memang nggak bisa. Emang nggak bisa nih, jadi macam mana cara biar tetap ada bintang tamu, AKDP tetap jalan, akhirnya pakai cara virtual lah gitu, disuruh buat kirim skripnya, skripnya bikin lah. Harus sekarang tuh bang, iyalah ini namanya udah. Nah itu kepepet dia bikin. Kekuatan kepepet tuh ya. Nah, kan di tahun-tahun sebelumnya endorsement tak ada nih. Malah cari nasi ini untuk properti ya. Minta mana tuh? main keran. Main keran, ada ngasih bisa nak, bukan jual untuk properti ya. Sedih. Nah, kok bisa sekarang nih di beberapa episode tuh ada terus gitu iklan. Ini terlepas dari berapa miliar lah yang kita dapat ya, tapi kok bisa gitu menarik orang untuk yuk aku nak beriklan tempat kau nih, kok bisa gitu? Iya. Kayak si Didi Sembuhan Muda gitu, mereka kan yang kayak anti endorse tuh. Nah, cuman ini kayak kena nih bang, cocok lior. Oke, natural ya? Ya. Boleh lah, aku mau gak lah, nah kayak gitu langsung tuh, tanpa ada kita tawari kan. Kalau saya sih apa ya? Apa? Ngomong Dapat pelan-pelan ya? Ngomong apa ya? Pelan-pelan ya? Nggak usah dipaksa, nah. Nah, tapi cuman yang dari awal sebenarnya niat kita tidak sampai ke situ sih, sampai harus dan keluarga. Intinya kita berkarya ya gitu. Nah, cuman gimana cara pandemi ini bisa naikkan usaha kawan, ditemukan dengan selebgram ini. Nah, akhirnya secara tak sengaja selebgram itu kan ngepost gak tuh, orang follower dia nonton, ada usaha ini. Oke, berarti intinya saling membantu. Kayak kabinet kita lah ya, gotong royong kan? Gotong royong. Terinspirasi berarti. Oke, kalau selama pandemi kan semua hal kreatif tuh biasanya timbul dalam tekanan. Kayak tadi 2 jam mau diupload baru gak dibikin. Nah, kadang-kadang ada yang miss nggak? Ada yang kurang nggak? Misalnya pas udah kurang ini kita nih. Iya pasti. Kita nih kurang ini. Ada nggak kira-kira di setiap episode tuh yang kurang? Nah, apa yang kurang tuh biasanya? Pasti bang. Kalau Lebih pasti kan? pasti lebih bang, lebih dari 1 menit tuh. Karena kita kan pokoknya maunya 1 menit. Oke. Setiap syuting tuh lebih pasti. Nah, itu kadang ceritanya tidak nyampai itu disebabkan karena banyak potongan dialog. Oh, oke. Nah, Tapi bisa. yang nonton nggak ada yang protes sebenarnya. Nggak. Nggak ada yang protes. Dia merasa terwakili gitu. Kalau dia protes, kenapa nggak protes ya? Aku nonton. Aku nonton. Sampai ada kawan kita kan nih, Hah? yang sekarang jadi PNS di Sambas tuh, sampai ngomong anjir di Tahu. Sampai bilang dicetak benar itu. Kalau untuk yang di bawah 18 plus sih nengok komen-komennya sakit tuh. Sakit. Nyumpah semua. Tapi sampai nggak lama bang. Dia Berefek ya? Ke orang tua ya?
kayak dia yang kena siram subuh-subuh, datang nyebut dia nih, emak nanya, apa gurau gitu tuh? Aduh, mana tahu kalau ini acting. Nah, macam mana kita jelaskan ya ke publik? Itu hasil karya sendiri dengan idealisme sendiri dan ya alhamdulillah lah dapat endorse, dapat duit lebih lah dari situ. Tapi menjelaskan ke publik, terutama ring satu nih, keluarga nih, itu kan agak susah tuh. Yang sebenarnya kita kayak gitu di luar, di rumah kan belum tentu nih. Iya, betul. Nah, menjelaskan itu gimana? Ini untold story nih, belum ada di mana-mana nih. Kalau kami sih bang, daripada tak ada buat bang, di rumah tak ada buat, dalam mau biar kami ya, aku nak buat ya. Mamak tunggu ya hasil. Mak tunggu ya hasil. Kalau tak ada hasil lah, itulah tak ada hasil. Kadang tuh udah sakit masuk ke grup keluarga tuh, cuman bisa baca ya, kalau ditanya-tanya tak dibalas, tak respon, udah amat. Padahal kita udah baca ya. Nah, udah baca, udah di tag malah. Ini apa maksudnya nih, apa bikin ini? Ada bang Sulimah. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi nanti, dan yang mau ngiklan ya di sini kami sih nih, tak ada iklan, Wak. Iklan ya di sini nanti, dan tonton terus Cakap Buntal di Rumah Jurnalis Pontianak di YouTube, dan IG-nya juga ada di sini nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cakap Buntal.